Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ica. Dan di video kali ini saya akan membuat kentang goreng ala McD ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah bisa bikin yang kayak gini, teman-teman nggak usah beli lagi di McD ya teman-teman, cukup bikin sendiri. Oke teman-teman, simak videonya hingga selesai. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan komennya, dan juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terupdate saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah sobatku semuanya, yang pasti bahannya adalah kentang, dan saya menggunakan dua buah kentang ya. Ini lumayan gede kentangnya ya, jadi menggunakan dua buah ya, secukupnya saja. Kita potong-potong segini ya, atau menurut selera ya, memanjang seperti ini. Agak gede-gede aku motongnya, tapi menurut selera aja ya teman-teman. Aku potong-potong seperti ini, nanti direndam-rendam sebentar. Oke, kentangnya dipotong-potong semuanya seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah selesai, lalu kemudian bisa dicuci hingga bersih ya. Dan setelah dicuci bersih, nanti kita akan rendam ya. Kita rendam bersama dengan garam. Untuk garamnya itu sesuai selera aja teman-teman. Kalau aku menggunakan 3 sendok teh ya, 3 sendok teh. Nah ini teman-teman, aku menggunakan 3 sendok teh, tapi menurut selera teman-teman ya. Kalau nggak suka terlalu asin ya, bisa kasih sedikit saja ya, karena nanti setelah digoreng bisa ditaburi garam juga ya, atau penyedap itu kan ada asin-asinnya gitu teman-teman. Nah ini aku rendam selama 2 hingga 3 jam, kita biarkan saja terlebih dahulu. A few moments later, a few inches later, 2 hours later. Nah teman-teman, ini udah aku rendam selama 3 jam, jadi bisa direndam 2 jam juga ya teman-teman, tapi ini aku rendam 3 jam ya, kurang lebihnya 2 antara 3 jam itu. Kemudian bisa dicuci bersih ya setelahnya, supaya tidak asin, terlalu asin. Jadi asinnya itu sudah merasuk ke dalam kentangnya ya teman-teman. Dan ini aku cuci bersih ya, supaya tidak terlalu asin karena airnya ya. Nah setelahnya bisa kita rebus. Kita kasih bawang putih 2 siung atau 3 siung, digeprek dulu bawangnya ya, kemudian rebus air hingga mendidih, lalu masukkan kentang, kita rebus kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Kita rebus 5 menit saja, nggak usah lama-lama ya. Nah ini ya, bisa ditambahkan kaldu bubuk atau penyedap. Kalau tidak suka bisa di skip ya, ini nggak wajib juga, karena supaya lebih gurih ya teman-teman. Nah direbus-rebus ya selama 5 menit, kemudian ditiriskan. Setelah ditiriskan, diamkan agak dingin ya, atau hangat-hangat gitu nggak apa-apa teman-teman. Langsung saja taburi tepung maizena. Untuk tepung maizena secukupnya saja ya, yang pasti bisa membalut semua bagian tubuhnya kentang. Oke, ini aku menggunakan ya
tepung maizena kira-kira 2 sendok makan ya teman-teman ya. Nah, dibalur-balurkan seperti ini. Kalau kurang ya bisa ditambahin, dibalurkan supaya merata ya. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya bisa dipanaskan minyak ya, terus digoreng setengah matang ya. Dan ini pastikan apa ya, yang lain ya, untuk tepung-tepung yang tidak menyatu ke kentangnya nggak ikut serta ya teman-teman. Jadi digini-giniin dia berarti ketek-ketek nih lah khusus Jawa nih ya. Lalu digoreng ya, digoreng sebentar saja, kira-kira setengah matang gitu ya. Jadi ini gorengnya 2 kali, tahap pertama dan kedua ya. Dan untuk tahap pertama itu digoreng setengah matang, bisa didiamkan ya, didiamkan dan bisa dimasukkan kulkas ya untuk stok ya. Kalau misalkan teman-teman bikin banyak banget gitu, bisa buat stok ya, tinggal goreng ya nantinya kalau misalkan kepingin ya. Nah, yuk kita tiriskan. Dan selanjutnya kita goreng yang lainnya tadi yang belum digoreng, sama ya seperti ini, digoreng setengah matang pastinya. Dan setelah digoreng setengah matang, didiamkan ya guys. Setelah digoreng semuanya ya, setelah digoreng semuanya ya, nanti kita biarkan dulu atau kita dinginkan ya 15 hingga 30 menit lah teman-teman ya. Dan di tahap penggorengan setengah matang itu, setelah didinginkan bisa dimasukkan freezer buat stok ya teman-teman. Yang pasti kalau udah dingin bisa dimasukkan ke freezer, dan kalau misalkan langsung digoreng ya digoreng untuk kedua kalinya ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya digoreng untuk kedua kalinya. Jadi digoreng sampai berwarna keemasan ya. Oke, ini rupanya sudah matang, lalu bisa ditiriskan ya, dan yang lainnya digoreng juga seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian bisa langsung dihidangkan ya, bisa dikasih apa kayak flavor apa, bumbu-bumbu menurut selera ya, atau bisa dicocol dengan saus ya, saus pedas atau saus tomat ya, yang kembali ke selera masing-masing. Ini bisa dimakan untuk cemilan di sore atau di pagi hari dan di siang hari, di waktu apapun ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video saya, dan jangan lupa dukung channel saya ya dengan cara subscribe, like, dan komennya, dan juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terupdate saya. Terima kasih, sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.